Kadang, pengkhianatan tidak datang dari orang asing. Kadang, ia datang dari meja makan yang paling kau percayai. Malam itu, aroma semur daging yang kaya rempah mengisi seluruh rumah besar milik keluarga Wijoyo. Di ruang makan, gelak tawa dan percakapan hangat mengalun, seolah tak ada rahasia di baliknya. Namun, di antara tawa itu, ada satu hati yang perlahan retak tanpa suara. Namanya Nadia, perempuan sederhana yang menikah dengan Damar, seorang pria yang dulu ia pikir adalah takdir terbaiknya. Ia keluar dari dapur dengan langkah tenang, membawa nampan berisi es buah dingin yang tampak menyegarkan. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena beratnya nampan, tapi karena perasaan asing yang menggumpal di dadanya. Perasaan bahwa malam ini, sesuatu akan berubah untuk selamanya. Ruang makan tampak megah dan hangat. Ada paman dan bibi Damar, para sepupu yang cerewet, keponakan-keponakan kecil yang berlarian di sudut ruangan. Dan di ujung meja panjang duduk Ibu Sulis, mertua yang selalu menatap Nadia seolah dirinya hanyalah kesalahan yang terbungkus dalam kesopanan. Senyum Nadia tersungging. Senyum yang telah ia latih selama bertahun-tahun. Senyum yang menutupi luka, menyembunyikan lelah. Ia menuangkan es buah ke dalam gelas satu persatu. Seseorang memuji, "Wah, Nadia memang paling bisa diandalkan. Semua hidangan ini dia yang masak sendirian." Tawa ringan mengiringinya. Tapi di balik tawa itu, Nadia tahu mereka hanya mengulang kalimat yang sama. Kalimat yang terdengar manis, tapi mengandung racun halus. Di kepalanya, Nadia ingin menjawab dengan jujur, "Ya, aku memang sendiri dalam segala hal." Tapi bibirnya hanya membalas dengan senyum lembut. Ia tahu, di rumah ini, keheningan lebih aman daripada kejujuran. Damar duduk di ujung meja, penuh percaya diri, menikmati setiap pujian yang mengalir untuk istrinya. Bagi Damar, setiap pujian untuk Nadia adalah cermin yang memantulkan kebanggaan dirinya sendiri. Ia menatap sekeliling, mengangguk, tersenyum lebar, seolah berkata, "Lihat, istriku sempurna, pilihanku tidak salah." Namun Nadia tahu, di balik tatapan itu, ada jarak yang semakin melebar. Ada cinta yang perlahan kehilangan bentuknya, dan malam itu akan menjadi malam di mana semua topeng jatuh satu persatu. Suasana makan malam yang semula riuh perlahan berubah. Tawa mulai mereda, obrolan memudar, seolah waktu ikut menahan napas. Damar meletakkan sendoknya dengan suara pelan, tapi tegas. Ia menatap piringnya, lalu mengangkat wajah, menatap Nadia dengan sorot yang dingin dan tajam. "Semurnya enak," katanya datar. "Bumbunya pas, persis seperti masakan ibu." Suara Damar terdengar biasa, tapi ada sesuatu di balik nada itu, sesuatu yang membuat Nadia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Ia tersenyum tipis, mencoba menjaga sopan santun di depan keluarga besar. "Tentu saja, Mas. Resepnya kan memang dari ibu," jawabnya lembut. Namun, Damar tidak berhenti di situ. Tapi entah kenapa, lanjutnya, kali ini dengan nada sedikit menekan. "Ada yang terasa kurang pas malam ini. Sama seperti caramu mengatur jadwalku kemarin, berantakan." Suara sendok dan garpu berhenti. Suara anak-anak kecil yang tadi tertawa kini lenyap, digantikan keheningan yang tebal dan menyesakan. Semua mata beralih pada mereka berdua. Nadia menatap suaminya, berusaha memahami arah pembicaraan ini. "Jadwal apa maksudmu, Mas?" tanyanya hati-hati. "Pertemuanku dengan Pak Tirtayasa," jawab Damar cepat. "Kamu bilang rapatnya diundur ke sore, kan?" "Nyatanya tidak. Aku datang terlambat 1 jam dan hampir kehilangan proyek besar." Suaranya meninggi, menusuk ruang yang sebelumnya penuh tawa. Nadia mengerutkan kening. Ia tahu betul apa yang terjadi pagi itu. Dengan nada tenang, ia mencoba menjelaskan. "Mas, sekretaris Pak Tirta sendiri yang menelepon. Katanya ada perubahan mendadak dan beliau minta jadwal digeser. Aku bahkan punya rekamannya kalau Mas mau dengar. Aku sudah coba telepon Mas, tapi ponsel Mas mati seharian." Damar tertawa kecil, tawa yang sinis, penuh ejekan. "Alasan? Selalu saja ada alasan." Ia menatap Nadia seperti menatap musuh, bukan istri.
Kamu ini istri atau bukan? Seharusnya kamu bisa cari cara lain. Datangi kantorku, kirim pesan ke asistennya, apapun. Tapi kamu malah sibuk dengan perusahaan kecilmu itu kan? Kata-kata itu seperti cambuk yang mencambuk udara. Nadia menahan napas. Perusahaan kecil. Perusahaan yang ia bangun dari nol, yang kini menjadi sumber utama penghasilan keluarga, disebut perusahaan kecil. Ia menatap Damar, matanya bergetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang ditahan. Mas, suaranya rendah, nyaris berbisik, itu tidak adil. Aku sudah melakukan tugasku dengan benar. Damar mendadak menepuk meja dengan keras. Suara dentumannya menggema, membuat gelas-gelas bergetar. Sekarang kamu berani membantah suami di depan semua orang. Tawa palsu yang tersisa di meja makan pun lenyap. Wajah-wajah yang tadi tersenyum kini membeku. Nadia hanya duduk diam, menatap pria di depannya yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Kini menjadi sosok asing yang tak ia kenali. Dan di seberang meja, Ibu Sulis, mertua yang selalu haus kendali, tersenyum kecil. Senyum yang tidak seharusnya ada di tengah kehancuran sebuah rumah tangga. Senyum seorang penonton yang tahu bahwa pertunjukan baru saja dimulai. Suara Damar tiba-tiba memecah keheningan seperti petir yang menyambar malam. "Aku sudah tidak tahan lagi," teriaknya lantang. Wajahnya merah, matanya berkilat penuh kemarahan dan kepuasan aneh. Ia berdiri, menunjuk lurus ke arah Nadia yang masih duduk tenang di kursinya. "Aku muak dengan pembangkanganmu. Aku muak dengan sikap sok pintarmu. Dan aku muak hidup bersama perempuan sepertimu." Damar menarik napas panjang, lalu dengan suara yang menggelegar ia berkata, "Dengar semua, di depan kalian sebagai saksi, aku jatuhkan talak 3 kepadanya." Kata-kata itu meluncur tajam, membelah udara seperti pisau yang dingin. Ruang makan yang tadinya hangat kini membeku. Tak ada satupun yang berani bergerak. Beberapa paman dan bibi menatap dengan ekspresi pura-pura terkejut, tapi di mata mereka terselip kilatan rasa puas, seolah menonton drama yang sudah lama mereka tunggu. Nadia menatap suaminya tanpa ekspresi. Tidak ada air mata, tidak ada jeritan, hanya hening. Dunia seperti berhenti berputar sesaat, dan dalam keheningan itu terdengar satu suara, suara tawa yang serak, keras dan penuh kemenangan. Tawa itu milik Ibu Sulis. Ia berdiri perlahan, menepuk tangan seperti penonton yang baru saja menyaksikan adegan terbaik dalam sandiwara favoritnya. "Bagus, Damar. Bagus. Akhirnya kamu sadar juga, Nak." Nadia menoleh pelan ke arah mertua yang kini berjalan mendekat. Wajahnya bersinar dengan kebencian yang memuaskan diri sendiri. "Rasain. Akhirnya anakku bebas dari beban sepertimu," katanya dingin. Sekelilingnya mulai berbisik, beberapa tersenyum sinis. "Sekarang kamu jadi janda, makanya jadi istri itu harus tahu diri. Jangan cuma numpang hidup." Kata-kata itu menusuk seperti duri, tapi Nadia tidak bergeming. Ia hanya menatap sekeliling meja panjang itu. Wajah demi wajah yang dulu berpura-pura ramah kini memperlihatkan wajah asli mereka. Topeng-topeng yang dulu rapuh, kini jatuh satu persatu. Mereka semua tahu. Mereka semua datang malam itu bukan untuk makan malam keluarga, tapi untuk menyaksikan kejatuhannya. Dan di saat semua menunggu air mata Nadia jatuh, di saat mereka haus akan pemandangan penderitaannya, perempuan itu justru tersenyum. Senyum kecil, dingin, nyaris tak terlihat. Tapi cukup untuk membuat tawa Ibu Sulis berhenti mendadak. Senyum itu seperti bayangan malam yang perlahan menelan cahaya. Di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang menakutkan, dan tanpa ada yang menyadari, malam itu, gelombang pertama dari badai balasan telah mulai berhembus. Damar menatap senyum Nadia yang tenang itu dengan kebingungan. Ia mengira akan melihat tangisan, histeria, atau permohonan maaf. Namun yang ia dapat hanyalah tatapan dingin, seolah-olah dirinya bukan lagi seseorang yang berarti. "Apa ini lucu bagimu?" bentaknya. Nadia menjawab pelan, suaranya lembut namun tajam. "Lucu sekali, melihat kalian semua berakting dengan sangat buruk." Ibu Sulis menegang. "Jaga ucapanmu, perempuan tidak tahu diri," teriaknya. Namun Nadia tak menoleh, matanya tetap tertuju pada Damar.
Jadi ini rencananya? Membuat drama kecil, menyalahkanku, lalu menjatuhkan talak di depan semua orang agar kalian terlihat seperti korban. Belum sempat Damar menjawab, pintu depan terbuka. Langkah kaki seorang wanita bergema, anggun dan pelan, semua kepala menoleh. Dan di ambang pintu, berdiri sosok dengan gaun merah menyala yang menonjolkan setiap lekuk tubuhnya. Wajahnya penuh riasan tebal, bibirnya tersenyum congkak. Ia melangkah mendekat dengan percaya diri yang menusuk mata semua orang. Itulah Sandra, perempuan yang selama ini hanya menjadi bisikan di antara rumor, kini berdiri nyata di tengah rumah keluarga besar. Ia berjalan tanpa malu, langsung menggandeng lengan Damar dan berbisik manja dengan suara cukup keras untuk didengar semua orang. Sayang, akhirnya selesai juga dramanya. Aku menunggu di mobil dari tadi, lama sekali. Suara gemerisik terdengar di sekeliling meja. Beberapa menahan senyum, beberapa menunduk pura-pura terkejut. Namun, Nadia tetap diam. Ia menatap Damar dan Sandra dengan wajah tanpa emosi. Semuanya kini jelas. Permainan mereka sudah sampai di babak akhir. Ibu Sulis segera berdiri dan merangkul Sandra dengan penuh kasih. Ini baru menantu idaman ibu, cantik, penurut, dan tahu cara menyenangkan hati suami. Bukan seperti benalu yang itu. Ia menunjuk ke arah Nadia dengan dagunya, seolah Nadia hanyalah sampah yang tak lagi berguna. Damar mendongak dengan ekspresi puas, kemenangan terpampang di wajahnya. Lihat Nadia, inilah penggantimu. Seseorang yang tahu posisinya. Kami akan menikah segera setelah urusan perceraian selesai. Dan soal perusahaanmu... Ia tertawa kecil, sinis. Lebih tepatnya, perusahaanku sekarang. Semua asetnya sudah atas namaku. Terima kasih ya. Sudah bekerja keras membangunnya untukku. Ruangan bergemuruh dengan bisikan. Sebagian pura-pura terkejut. Sebagian lain menahan tawa kecil. Nadia tidak bergerak. Hanya matanya yang perlahan berubah. Dingin, jernih, dan berbahaya. Ia tidak lagi terlihat seperti korban yang kalah. Tapi seperti seseorang yang telah mempersiapkan medan perang jauh sebelum musuh menyadarinya. Damar semakin berani. Anggap saja itu ganti rugi, karena aku sudah membuang 5 tahun hidupku bersamamu, katanya dengan nada meremehkan. Seketika, ruangan terasa hampa, udara menjadi berat, tapi lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Nadia tertawa, bukan tawa kecil, bukan tawa sinis, tapi tawa lepas, jernih dan menakutkan. Tawa yang menggema dan menelan seluruh ruangan. Semua orang terpaku. Sandra memeluk lengan Damar lebih erat, ketakutan. Damar menatap Nadia dengan mata membelalak. Apa yang kamu tertawakan? Nadia menghapus air mata kecil di ujung matanya, lalu berkata pelan, perusahaanmu? Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, nada suaranya kini berubah. Tenang, dingin, dan penuh kuasa. Apa kamu yakin sudah membaca semua dokumennya dengan benar, Damar? Keheningan turun kembali. Namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena semua orang di ruangan itu bisa merasakan sesuatu yang akan berubah besar. Sesuatu yang akan mengguncang seluruh hidup keluarga itu. Tatapan Damar mengeras, tapi di balik kesombongannya terselip sedikit keraguan. Apa maksudmu, Nadia? Suaranya mulai goyah. Kau pikir aku tidak tahu dokumen apa yang kutandatangani? Pengacaraku sudah mengurus semuanya. Nadia tersenyum lembut, senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Pengacara yang mana? Pengacara murah yang kau sewa dengan uangku itu? Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi. Suaranya tenang, namun setiap kata terasa seperti belati yang diselipkan perlahan ke jantung lawan. Apakah dia memberitahumu tentang klausul kecil di bagian bawah kontrak itu? Atau kau terlalu sibuk merayakan kemenanganmu bersama kekasih barumu ini? Wajah Damar memucat, tatapannya melirik ke arah ibunya, tapi Ibu Sulis pun tampak kebingungan. Untuk pertama kalinya malam itu, keyakinan mereka mulai retak. Nadia mengambil tas tangannya, gerakannya lambat namun pasti. Ia mengeluarkan ponselnya, menekan sesuatu di layar, dan meletakkannya di atas meja. Suara nada sambung terdengar jelas di tengah ruangan yang tegang itu. Halo, selamat malam Nyonya Nadia. Suara seorang pria berat.
terdengar dari speaker. "Selamat malam, Pak Agung," jawab Nadia lembut. "Saya harap tidak mengganggu waktu istirahat Anda." "Tidak sama sekali, Nyonya. Ada yang bisa saya bantu?" Nama itu membuat sebagian besar keluarga Damar saling berpandangan. Pak Agung, nama yang sangat dikenal di dunia bisnis dan hukum, pengacara korporat ternama. Dikenal karena memenangkan kasus-kasus besar dengan tangan dingin. Dan kini suara itu berbicara atas nama Nadia. "Pak Agung," lanjut Nadia, suaranya kini lebih dingin. "Tolong datang ke alamat yang sudah saya kirimkan tadi sore. Dan bawa semua hadiah yang sudah kita siapkan untuk keluarga Tuan Damar. Saya rasa mereka sudah tidak sabar untuk membukanya." Semua orang terdiam. Tak seorang pun berani bernapas keras. Kata-kata Nadia bergema seperti lonceng yang menandakan awal kehancuran. Damar tertawa paksa. "Lucu sekali, Nat. Kau pikir kami percaya? Tidak akan ada pengacara yang datang malam ini." Namun Nadia hanya tersenyum, matanya menatap jam di dinding. "Kita lihat saja, Mas." Detik demi detik berjalan. 5 menit, terasa seperti 1 jam. Keringat dingin mulai muncul di pelipis Damar. 10 menit berlalu. Dan tiba-tiba, dari luar rumah terdengar deru mesin mobil mewah yang berhenti bersamaan. Semua kepala menoleh. Lampu sorot mobil menembus jendela besar, ruang makan, menyilaukan mata. Dari luar, tampak 3 sedan hitam berkilau berhenti sejajar di halaman depan. Pintu-pintu terbuka bersamaan, dan sekelompok pria berjas gelap keluar dengan langkah mantap, membentuk barisan rapi. Dari mobil pertama, seorang pria berwibawa keluar. Rambutnya mulai memutih di pelipis, namun posturnya tegap dan karismatik. Langkahnya penuh keyakinan, seperti seseorang yang terbiasa memberi perintah, bukan menerima. Tak ada keraguan siapa dia. Pak Agung Wijoyo. Ketika ia melangkah masuk, ruangan itu terasa mengecil. Aura yang dibawanya membuat semua yang ada di sana menunduk tanpa sadar. Pak Agung berhenti di depan pintu ruang makan, matanya langsung menemukan Nadia. Ia mengangguk singkat, penuh hormat. "Nyonya Nadia," Nadia membalas anggukannya. "Terima kasih sudah datang secepat ini, Pak Agung." Pak Agung lalu menatap ke arah keluarga besar Damar, suaranya berat, tenang, namun mengandung kekuatan yang tak bisa dilawan. "Selamat malam, saya Agung Wijoyo, di sini atas nama klien saya, Nyonya Nadia Setiarini. Saya datang untuk meluruskan beberapa kesalahpahaman fatal yang tampaknya sedang terjadi." Ruang makan yang tadinya seperti panggung drama keluarga kini berubah menjadi ruang sidang. Dan di detik itu juga, mereka semua mulai menyadari bahwa permainan telah berbalik arah. Suara langkah Pak Agung terdengar jelas di lantai marmer yang dingin. Setiap langkahnya membawa aura yang menekan, membuat keluarga Damar menunduk tanpa sadar. Ia berhenti di sisi meja makan, menatap Damar dan Ibu Sulis dengan tatapan tajam namun terkendali. "Baiklah," katanya perlahan, "mari kita mulai dari hal yang paling menarik." Ia memberi isyarat kepada asistennya, seorang pria muda berjas hitam yang segera membuka koper kulit di tangannya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan tumpukan dokumen yang tebal, diikat rapi dengan pita merah. Pak Agung mengambil satu berkas dan meletakkannya di atas meja. "Ini," katanya tenang, "adalah salinan akta pengalihan 51% saham PT Cipta Arsa Teknologi, perusahaan yang, menurut Tuan Damar, kini menjadi miliknya." Damar menatap dokumen itu dengan sombong, mencoba menegakkan bahunya. "Ya betul, itu dokumen sah, semua sudah sesuai prosedur. Nadia sendiri yang menandatanganinya." Pak Agung tersenyum tipis, senyum yang tidak menyenangkan, senyum yang biasanya muncul sebelum badai, menghancurkan segalanya. "Betul," ujarnya, "tanda tangan itu memang asli. Tidak ada pemalsuan di sini." Sekilas kelegaan melintas di wajah Damar dan ibunya. Namun, hanya sekejap. "Tapi," lanjut Pak Agung, kali ini dengan nada pelan yang menegangkan, "apakah Anda sempat membaca seluruh isi dokumen itu? Sampai pada klausul kecil di halaman terakhir, bagian 11B subayat 4. Damar dan ibunya saling berpandangan. Wajah mereka kehilangan warna. Ibu Sulis mencoba menyela dengan nada sinis,
Ah, jangan mencoba menakut-nakuti kami dengan pasal-pasal kecil, Pak. Kami sudah memeriksa semuanya. Pak Agung menatapnya sebentar, lalu menunjuk bagian bawah halaman terakhir. Silakan dibaca, Nyonya. Tertulis di situ. Setiap pengalihan saham mayoritas mencakup pengalihan seluruh kewajiban perusahaan yang tercatat sampai dengan tanggal efektif transaksi. Ia berhenti sejenak, menatap Damar lurus ke mata. Dengan kata lain, ketika Anda mengambil alih saham mayoritas itu, Anda juga otomatis mengambil alih semua utang perusahaan. Damar menelan ludah. Utang, perusahaan itu sehat, laporan keuangannya sangat bagus. Pak Agung mengangkat alis, lalu memberi isyarat ke asistennya yang lain. Koper kedua dibuka. Dari dalamnya muncul setumpuk laporan keuangan tebal. Ini laporan 3 bulan terakhir, kata Pak Agung sambil membuka lembar demi lembar. 2 bulan lalu, untuk proyek ekspansi besar, Nyonya Nadia atas nama perusahaan mengambil pinjaman dari konsorsium perbankan internasional. Ia berhenti, menatap Damar lama, dan menambahkan dengan suara rendah tapi menghentak. Jumlahnya 2 triliun rupiah. Suara napas tertahan terdengar di seluruh ruangan. Ibu Sulis berdiri mendadak, hampir kehilangan keseimbangan. Itu bohong, tidak mungkin, teriaknya. Pak Agung hanya tersenyum tipis. Silakan periksa, ini perjanjian kredit yang ditandatangani dan dicap resmi oleh pihak bank. Dan menariknya, ia menatap langsung ke arah Damar. Jatuh temponya adalah besok pagi, pukul 9. Wajah Damar memucat seperti kertas. Suaranya tercekat. Ekspansi apa? Proyek apa? Oh, tidak ada proyek sama sekali, jawab Pak Agung santai. Itu hanya alasan yang dibuat klien saya untuk mencairkan dana tersebut. Dan tepat 1 jam sebelum Anda menandatangani akta pengalihan saham itu, uang 2 triliun itu telah dipindahkan ke rekening pribadi Nyonya Nadia di Swiss sebagai dividen pribadi yang sah secara hukum. Ruangan membeku. Semua orang menatap Nadia yang duduk dengan tenang di kursinya. Wajahnya tenang, matanya memantulkan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dalam diamnya, ada kekuatan yang membuat siapapun menunduk. Pak Agung menutup map dokumen dengan suara lembut, tapi setiap klik terdengar seperti palu hakim yang mengetuk akhir dari segalanya. Selamat Tuan Damar, katanya dingin. Sekarang, Anda adalah pemilik sah dari sebuah perusahaan yang memiliki aset ratusan miliar dan utang 2 triliun yang harus dibayar dalam hitungan jam. Damar terdiam, tubuhnya gemetar. Ia berusaha mencari kata-kata, tapi lidahnya keluh. Semua rencana besar, semua kebanggaan, semua pujian palsu hancur dalam sekejap. Dan di ujung meja, Nadia menatapnya dengan mata yang tenang. Tak ada amarah, tak ada dendam, hanya keadilan yang akhirnya menemukan jalannya. Damar terdiam, napasnya tersengal. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Di wajahnya tergambar campuran ketakutan, keterkejutan, dan penolakan yang putus asa. Ia memandangi berkas di depan matanya seperti menatap vonis kematian. Namun, drama malam itu baru saja dimulai. Pak Agung menatap jam tangannya sebentar, lalu kembali berbicara. Suara beratnya kembali memenuhi ruang makan. Dan sebagai tambahan, katanya dengan nada nyaris santai, Direktur Keuangan dan Dewan Komisaris yang Anda sogok untuk memuluskan pengalihan saham itu, semuanya sudah menandatangani surat pengakuan. Mereka bersedia menjadi saksi dalam laporan resmi atas percobaan penipuan yang Anda lakukan. Ia berhenti sejenak, mengamati wajah Damar yang mulai kehilangan warna. Nyonya Nadia sudah menyiapkan bonus besar untuk kerjasama mereka. Suasana ruang makan kini benar-benar berubah. Tawa palsu telah menguap, digantikan oleh ketakutan murni. Semua orang di sana tahu, ini bukan lagi pertengkaran rumah tangga. Ini eksekusi. Ibu Sulis akhirnya meledak. Wajahnya memerah, matanya berair oleh amarah dan ketakutan. Ini jebakan, teriaknya. Kau sengaja menjebak anakku, perempuan licik. Kami akan menuntutmu. Pak Agung mengangkat alis tanpa ekspresi. Menuntut? Atas dasar apa, Nyonya Sulis? Nada suaranya tenang, tapi tajam seperti pisau yang baru diasah. Klien saya tidak berbohong. Semua data dan laporan ini benar adanya.
Jika Tuan Damar menandatangani tanpa membaca isi dokumen secara menyeluruh, itu bukan penipuan Nyonya, itu kelalaian, atau lebih tepatnya, kebodohan. Kata terakhir itu menghantam seperti tamparan keras. Damar tertegun, dan Ibu Sulis menatap Pak Agung dengan wajah terhina. Namun, tak sanggup berkata apapun lagi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia diseret ke dasar realitas oleh kekuatan yang lebih besar dari kesombongannya. Pak Agung merapikan tumpukan berkas di hadapannya, lalu memberi isyarat pada timnya. Koper ketiga dibuka. Kali ini, bukan dokumen kertas yang keluar, melainkan sebuah laptop dan proyektor portabel. Dalam sekejap, proyektor menyalakan cahaya ke dinding putih besar di ujung ruangan. "Silakan perhatikan baik-baik," kata Pak Agung. Nada suaranya kini terdengar seperti dosen yang sabar menjelaskan sesuatu kepada murid yang keras kepala. 6 bulan lalu, ketika Nyonya Nadia mulai mencurigai niat tidak baik dari Anda berdua, beliau mendirikan sebuah holding company di Singapura bernama NS Perkasa Holding. Ia menunjuk kotak teratas di bagan organisasi yang kini terpampang di dinding. NS berasal dari inisial namanya Nadia Setiarini. Selama 5 bulan terakhir, beliau telah memindahkan seluruh aset vital PT Cipta Arsa Teknologi ke perusahaan induk tersebut secara bertahap dan sepenuhnya legal. Pak Agung menekan tombol di laptopnya. Daftar panjang bergulir di layar proyektor. Pertama, semua hak kekayaan intelektual, paten, kode sumber, dan merek dagang kini berada di bawah NS Perkasa Holding. Lisensi penggunaannya oleh PT Cipta Arsa berakhir otomatis saat kepemilikan mayoritas berpindah tangan. Itu berarti... Ia menatap Damar lurus-lurus. Perusahaan Anda sekarang tidak punya produk, tidak punya teknologi, dan tidak punya hak apapun. Suara tercekik terdengar dari salah satu sepupu Damar yang bekerja di bidang IT. Ia menunduk, wajahnya pucat pasi. Ia paham artinya perusahaan itu mati. Pak Agung melanjutkan, tak memberi ruang bagi siapapun untuk bernapas. Kedua, seluruh kontrak klien dan data pelanggan telah dialihkan ke NS Perkasa Holding. Mulai besok, semua tagihan akan dikirim atas nama perusahaan baru tersebut. Ketiga, semua karyawan penting, tim riset, programmer, manajer proyek, sudah mengundurkan diri dari PT Cipta Arsa dan menandatangani kontrak eksklusif dengan NS Holding. Damar menatap layar proyektor itu dengan pandangan kosong. Dalam hitungan menit, seluruh kerajaannya yang ia klaim sebagai milik lenyap di depan matanya, satu demi satu diseret oleh kenyataan hukum yang tak bisa ia bantah. Pak Agung menutup laptop, mematikan proyektor, lalu berkata dengan suara yang lembut namun mematikan. "Jadi Tuan Damar, yang Anda dapatkan hari ini hanyalah sebuah nama perusahaan tanpa produk, tanpa aset, tanpa karyawan, dan dengan utang 2 triliun yang jatuh tempo besok pagi." Keheningan turun. Hening yang panjang, menyesakan, seperti ruang kosong setelah badai besar. Ibu Sulis terduduk lemas. Tubuhnya gemetar, matanya menatap kosong. Rencana yang ia bangun dengan penuh keserakahan, kini hancur berkeping-keping. Sementara Nadia hanya duduk tenang di kursinya, menatap pemandangan kehancuran itu tanpa senyum, tanpa amarah. Seolah ia hanya menyaksikan hasil kerja yang sudah lama ia rancang dengan sempurna. Keheningan yang menggantung terasa berat, seperti kabut yang menutup segala suara. Ibu Sulis menatap ke sekeliling, matanya bergetar, melihat ruang makan megah yang selama ini ia banggakan. Lampu kristal yang berkilau, meja marmer dari Italia, dan lukisan mahal di dinding. Ia menggenggam sandaran kursi erat-erat, seolah-olah dari benda itu masih tersisa sedikit kekuasaan. Setelah lama terdiam, ia memaksakan diri berbicara. "Setidaknya rumah ini masih milik kami," katanya dengan suara parau. "Rumah ini hadiah pernikahan Nadia untuk Damar. Ini istana keluarga Wijoyo. Tidak ada yang bisa mengambilnya." Pak Agung berhenti sejenak, lalu menatapnya. "Hadiah, Nyonya." Nada suaranya begitu halus, namun di balik kelembutannya tersembunyi ujung tajam yang mematikan. "Apakah ada akta hibah yang pernah Anda atau Tuan Damar tanda tangani?" Damar mengangkat wajahnya dengan lemah. Tidak ada.
Tapi Nadia sendiri yang membelikannya untuk kami. Itu sudah disepakati, Pak Agung mengangguk perlahan. Ah, jadi tidak ada dokumen hibah, hanya kesepakatan lisan. Ia memberi isyarat pada asistennya yang kemudian menyerahkan map biru. Dengan hati-hati, Pak Agung membuka map itu dan mengeluarkan selembar kertas tebal berkop resmi. Ini sertifikat hak milik rumah beserta tanah 2.000 meter persegi tempatnya berdiri. Ia membalikkan kertas itu sehingga nama di bagian bawahnya terlihat jelas di hadapan semua orang. Terdaftar atas nama NS Perkasa Holding. Seketika, dunia Ibu Sulis runtuh untuk kedua kalinya malam itu. Apa? Suaranya pecah, matanya membelalak tak percaya. Tidak, ini rumahku. Aku yang mendesainnya. Aku yang memilih setiap perabot. Pak Agung mengangguk, tetap tenang. Saya tidak menyangkal itu, Nyonya. Tetapi secara hukum, rumah ini adalah aset perusahaan. Anda dan keluarga hanya diizinkan tinggal di sini karena kebaikan hati pemiliknya, Nyonya Nadia Setiarini. Dan kebaikan hati itu, sayangnya, berakhir malam ini. Ia membuka map lain dan menyebarkan beberapa sertifikat tambahan di atas meja. Ini apartemen mewah di pusat kota, ditempati oleh Nona Dinda, adik Tuan Damar, juga atas nama NS Perkasa Holding. Ini ruko 3 lantai tempat butik Nyonya Ranti beroperasi, juga milik NS Perkasa Holding. Villa di puncak, rumah orang tua sepupu, semua. Tanah, bangunan, kendaraan, terdaftar di bawah perusahaan yang sama. Suara-suara panik mulai terdengar. Ranti menjerit, "Butikku, itu hidupku." Dinda berteriak, "Mas, kau bilang rumah itu dibelikan khusus untukku." Keluarga yang tadi duduk manis kini berubah menjadi sekumpulan orang yang saling menyalahkan, saling mencaci, berdebat di tengah ruangan seperti kawanan burung yang kehilangan arah. Damar berdiri limbung, mencoba menenangkan mereka, namun suaranya tenggelam oleh kekacauan. Pak Agung hanya berdiri tegak di tengah badai itu, matanya tajam seperti hakim di ruang sidang. Ketika kekacauan mencapai puncaknya, ia mengangkat tangan dan keheningan kembali. "Tenang," katanya perlahan, namun dengan wibawa yang membuat semua patuh. "Klien saya, Nyonya Nadia, orang yang dermawan. Beliau tidak akan mengambil kembali semua properti itu malam ini. Anda semua akan diberi waktu 1 bulan untuk mengosongkan tempat yang Anda tempati. Anggap saja, pesangon." Kata-kata 1 bulan itu jatuh seperti palu di atas batu nisan. Harapan terakhir yang sempat tumbuh pun padam seketika. Damar menatap ibunya yang kini terduduk lemah di kursinya. Semua harga diri, semua kebanggaan, semua kekuasaan yang dulu mereka banggakan lenyap. Dan di sisi lain meja, Nadia berdiri perlahan. Gerakannya tenang, anggun, namun setiap langkahnya membawa gema ke seluruh ruangan. Ia memandang wajah-wajah yang dulu menertawakannya, dan dengan suara lembut ia berkata, "Rumah ini bukan rumah kalian. Kalian hanya tamu yang lupa berterima kasih." Seketika, ruangan kembali senyap. Tamu-tamu itu menunduk, menatap lantai seperti anak-anak yang tertangkap basah. Hanya suara detik jam di dinding yang terus berdetak, menghitung mundur menuju kehancuran mereka berikutnya. Pak Agung menatap jam tangannya, lalu memalingkan wajah ke arah jendela besar yang menghadap halaman depan. Ia berbicara dengan nada yang tenang, namun menusuk. "Baiklah, ada satu hal terakhir yang harus dibereskan malam ini sebelum saya pamit. Kita bicara soal kendaraan." Semua kepala mendongak. Nada kalimat itu terdengar biasa, tapi di balik ketenangannya ada ancaman yang membuat dada berdebar. "Mercedes SL berwarna perak yang biasa Anda gunakan, Nyonya Sulis." Suara Pak Agung terdengar lembut, tapi penuh tekanan. "Mobil yang Anda banggakan kemanapun pergi, bukan?" Ibu Sulis menelan ludah. Wajahnya menegang. Mobil itu adalah simbol statusnya, kebanggaan yang selalu ia pamerkan kepada teman-teman arisan. "Itu hadiah ulang tahun dari anakku," katanya dengan suara bergetar, seolah kalimat itu bisa menyelamatkannya. Pak Agung hanya mengangguk ringan, lalu menatap Damar. "Dan Anda, Tuan Damar, Porsche 911 biru metalik, mobil impian setiap pria sukses. Saya dengar Anda sangat menyukainya. Deru mesinnya. Luar biasa, bukan?"
Damar menatap kosong, keringat dingin mulai muncul di dahinya. Ia sudah tahu kemana arah percakapan ini. Namun sebelum ia bisa menjawab, Pak Agung melanjutkan, juga 2 unit SUV putih dan hitam milik keponakan-keponakan Anda yang digunakan ke kampus dan kafe, saya harap mereka menikmati kenyamanan itu. Ruangan hening. Semua menunggu. Takut mendengar kelanjutannya. Lalu, Pak Agung berkata pelan, dengan suara yang bahkan lebih menakutkan daripada teriakan, sayangnya, semua kendaraan tersebut tidak pernah dibeli. Mereka semua merupakan fasilitas leasing korporat, dan perusahaan yang menyewanya adalah NS Perkasa Holding. Sebuah keheningan panjang mengikuti kalimat itu. Lalu, suara kecil Sandra terdengar dari belakang Damar. Itu tidak mungkin. Mobil-mobil itu ada di garasi kami. Itu milik pribadi. Pak Agung menatapnya dengan ekspresi datar. Jika fasilitas perusahaan diberikan kepada pihak yang bukan lagi memiliki hubungan dengan perusahaan, maka fasilitas itu harus dikembalikan. Efektif. Sekarang. Ia mengeluarkan ponselnya, menekan 1 nomor cepat, dan berkata singkat, Bima, silakan masuk, laksanakan sesuai instruksi. Tak lama kemudian, suara deru mesin berat terdengar dari luar. Semua kepala menoleh ke jendela. Dari balik gerbang, 4 truk derek besar perlahan masuk ke halaman rumah. Lampu rotator kuning di atasnya berputar, memantulkan cahaya yang menari-nari di langit malam. Teriakan panik segera pecah. Damar berlari ke arah pintu, suaranya parau. Jangan sentuh mobilku, itu mobilku. Namun 2 petugas keamanan berseragam hitam sudah menghalangi jalannya dengan sigap. Pegangan mereka kuat, tapi tidak kasar. Maaf tuan, kata salah satu dengan nada hormat. Ini perintah langsung dari pemilik aset. Damar meronta seperti hewan yang terluka. Di luar, truk derek mulai bekerja. Kait baja terpasang di bawah Porsche biru kesayangannya. 1 tim lain memasang pengait di Mercedes milik Ibu Sulis. 2 tim sisanya menuju garasi, mengambil SUV anak-anak muda keluarga itu. Ibu Sulis menjerit, berlari ke jendela, menempelkan tangannya di kaca. Jangan ambil mobilku, itu milikku. Suaranya pecah menjadi isak yang memilukan. Namun truk derek terus bergerak, menarik mobil itu perlahan keluar dari halaman dengan suara gesekan ban yang menyayat hati. Tangisan dan protes terdengar di mana-mana. Para keponakan menangis, menjerit histeris. Apa kata teman-teman nanti? Bagaimana kami ke kampus besok? Jeritan-jeritan itu hanya memperlihatkan betapa dangkalnya dunia mereka. Betapa mereka hanya tahu hidup dari apa yang bisa dipamerkan. Sandra berdiri di dekat pintu, menatap Damar yang meronta. Wajahnya yang cantik kini pucat, matanya bergetar di antara rasa takut dan jijik. Pria yang dulu ia banggakan kini tampak seperti bayangan lusuh dari dirinya yang dulu. Seorang pecundang yang bahkan tak mampu mempertahankan hartanya sendiri. 1 persatu mobil mewah itu diangkat dan ditarik keluar dari gerbang besar. Deru mesinnya perlahan menjauh, meninggalkan halaman kosong dan sunyi. Lampu-lampu derek yang berputar masih terlihat di kejauhan sebelum akhirnya lenyap di balik kegelapan malam. Hening yang begitu pekat, sampai suara napas pun terdengar menggema. Yang tersisa hanyalah keluarga hancur yang berdiri tanpa kebanggaan, tanpa nama, tanpa harta, tanpa arah. Damar akhirnya berhenti meronta. Ia jatuh berlutut, menunduk di lantai dingin, bahunya bergetar hebat. Ibu Sulis bersandar di dinding, wajahnya kosong. Sandra perlahan melangkah mundur, lalu berbalik, keluar dari rumah itu, tanpa sepatah kata pun. Meninggalkan puing-puing kehidupan yang dulu ingin ia rebut. Di meja makan, Nadia masih duduk diam. Ia menatap keluar jendela, menyaksikan mobil terakhir menghilang dari pandangan. Wajahnya tetap tenang. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada kepuasan, hanya keheningan. Dan dalam keheningan itu, Ibu Sulis terseduh lirih, membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Semua ini mimpi buruk. Namun tidak, ini bukan mimpi. Ini kenyataan, dan mereka akhirnya terbangun di dunia yang pernah mereka ciptakan sendiri. Rumah besar yang dulu penuh tawa kini berubah menjadi neraka sunyi.
Tidak ada lagi aroma rempah, tidak ada lagi cahaya keemasan dari lampu kristal. Yang tersisa hanya udara dingin dan tatapan kosong. Pak Agung berdiri di tengah ruangan, tenang seperti hakim yang baru saja menjatuhkan vonis akhir. Ia menatap Nadia, dan dengan suara hormat ia berkata, "Klien saya, Nyonya Nadia, ingin menutup malam ini dengan cara yang elegan." Lalu ia berbalik ke arah keluarga Damar, suaranya dingin, berat, dan pasti. "Mulai detik ini, kalian bukan lagi penghuni rumah ini. Status kalian adalah tamu tak diundang. Nyonya Nadia memberi waktu 30 menit untuk mengemasi barang pribadi. Hanya 1 koper atau 2 tas per orang, tidak lebih." Kata-kata itu menggema ke seluruh ruangan. 30 menit. Hanya setengah jam untuk meninggalkan semua yang selama ini mereka banggakan. "Tidak," jerit Dinda, adik Damar, suaranya nyaring. "Ini gila, bajuku 3 lemari. Sepatuku, tasku, semuanya mahal." Ranti, iparnya, menangis histeris sambil menekan dadanya. "Tidak manusiawi, kami keluarga bukan penjahat." Pak Agung tidak menjawab, ia hanya mengangkat tangan, memberi isyarat. 2 petugas keamanan yang berdiri di pintu bergerak maju, sementara yang lain menyebar ke seluruh rumah, mengawasi setiap sudut. Mereka tak berkata sepatah pun. Hanya kehadiran mereka sudah cukup untuk menegaskan bahwa perlawanan adalah sia-sia. Ibu Salis masih duduk di kursinya, diam, tubuhnya gemetar, hebat. Rasa malu dan amarah bercampur menjadi satu, namun ia terlalu lemah untuk berdiri. Ia memandang sekeliling rumah, setiap lukisan, lampu, perabot, dan dinding marmer, semuanya terasa asing kini. Semuanya ternyata bukan miliknya. Pak Agung melangkah ke arahnya. "Maaf, Nyonya, lukisan di dinding ruang tamu itu karya maestro tua yang Anda sebut sebagai hadiah ulang tahun. Itu juga aset perusahaan, tidak bisa dibawa." Ibu Sulis menoleh cepat, matanya merah. "Itu milikku, itu hadiah dari Nadia." Pak Agung menatapnya dalam. "Semua hadiah bernilai tinggi yang diberikan oleh klien saya secara hukum dianggap bonus terkait jabatan keluarga perusahaan, bukan hibah pribadi. Dengan kata lain, semuanya adalah milik perusahaan." Kata-kata itu menghancurkan sesuatu di dalam diri Ibu Sulis. Ia menunduk, tangan gemetar di pangkuannya. Untuk pertama kali, ia tidak punya kata-kata lagi untuk melawan. Sementara itu, di lantai atas, suara gaduh terdengar. Anggota keluarga berlari-lari, mengemasi apa yang mereka bisa. Pakaian, perhiasan, foto keluarga. Tangisan, teriakan, dan suara koper diseret bercampur menjadi satu simfoni kehancuran. Para wanita yang dulu berjalan anggun kini berlari, dengan rambut acak-acakan dan wajah penuh air mata. Para pria yang dulu membusungkan dada, kini menunduk, gemetar, seperti anak kecil kehilangan rumah. Damar duduk di lantai, tak bergerak. Wajahnya kosong, matanya memandang ke arah kosong di depan. Ia tidak menangis. Ia bahkan tidak lagi marah. Ia hanya kosong. Kekalahan total telah menelan seluruh dirinya. Sandra, di sisi lain, berdiri di dekat pintu samping. Sejak tadi, matanya berkeliling mencari jalan keluar. Ketika semua sibuk berkemas, ia pelan-pelan melangkah mundur, mengambil tas tangannya, dan tanpa berpamitan, ia menghilang ke dalam kegelapan malam. Ia tahu, kapal ini sudah tenggelam. Dan Sandra tidak pernah berniat mati bersama kapalnya. 30 menit berlalu seperti mimpi buruk. Pak Agung memeriksa jam tangannya, lalu memberi aba-aba pada timnya. "Waktu habis," katanya tegas. "Mohon semua berkumpul di depan." Satu persatu mereka digiring keluar. Ada yang menangis, ada yang menunduk, ada yang masih mencoba berdebat. Namun, semua sia-sia. Mereka berdiri di halaman depan dengan koper seadanya, diterangi cahaya lampu taman. Di balik pagar besi tinggi, beberapa tetangga mulai keluar rumah. Lampu-lampu balkon menyala. Beberapa orang berpura-pura menyapu halaman sambil memperhatikan, seolah menonton pertunjukan yang mereka tunggu-tunggu. Keluarga Wijoyo, yang dulu dielu-elukan sebagai simbol kesuksesan, kini berdiri di trotoar, kedinginan, hancur, dan tanpa arah. Di dalam rumah, Nadia berdiri di balik jendela besar, menatap mereka dari kejauhan. Matanya tidak menunjukkan kebencian,
tidak juga kebahagiaan, hanya ketenangan. Ketenangan seorang wanita yang akhirnya mendapatkan keadilan. Ibu Sulis menatapnya balik dari halaman, matanya liar, penuh kebencian. Ia berteriak dengan suara parau, "Perempuan ular, kau pikir kau menang? Aku kutuk kau. Kau akan hidup sendirian selamanya. Tidak ada yang akan mencintaimu." Ia berlari ke arah pintu, berusaha menubruk kaca, tapi dua petugas keamanan sudah menahannya sebelum ia sempat menyentuh pegangan pintu. Jeritannya menggema di halaman, namun tak seorang pun menghiraukannya. Damar menatap ibunya, lalu menunduk. Tidak ada lagi yang tersisa. Ia bahkan tidak mencoba menolong. Ia tahu semua sudah berakhir. Gerbang besi besar rumah itu menutup perlahan. Suara dentumannya bergema, seperti segel terakhir sebuah takdir. Di balik kaca, Nadia tetap berdiri diam. Tak ada senyum kemenangan, hanya embusan napas panjang. Ia memejamkan mata sejenak, seolah mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu yang berat. Lalu ia berbalik, melangkah pergi, meninggalkan semua bayangan lama, yang kini tak punya kekuatan lagi. Fajar menjelang. Langit yang kelabu mulai merekah dengan warna jingga lembut. Namun, bagi keluarga yang terusir itu, pagi tidak membawa harapan, hanya dingin dan penyesalan. Beberapa jam setelah pengusiran, mereka berhasil menyewa rumah kontrakan sempit di pinggir kota dengan sisa uang tunai yang diberikan oleh salah satu kerabat yang kemudian menghilang tanpa kabar. Rumah itu pengap, dindingnya lembab, catnya mengelupas. Di sanalah Damar dan ibunya memulai bab baru, bab yang dipenuhi bayangan kelam dari dosa masa lalu mereka. Ibu Sulis duduk di sudut kamar, diam. Tangannya bergetar saat memegang cangkir teh yang sudah dingin. Ia tidak lagi berteriak, tidak lagi memaki. Hanya tatapan kosong dan sesekali gumaman pelan, menyalahkan nasib, menyalahkan Damar, menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Damar sendiri kini seperti bayangan manusia. Tubuhnya kurus, wajahnya tirus, matanya kosong. Ia mencoba mencari pekerjaan, namun nama buruknya sudah menyebar kemana-mana. Tak ada perusahaan yang mau mempekerjakan seseorang yang terlibat dalam skandal penipuan dan utang triliunan. Ia menjual jam tangan terakhir milik ayahnya hanya untuk makan selama beberapa minggu. Malam-malamnya diisi dengan pertengkaran kecil bersama ibunya. Tentang uang, tentang makanan, tentang semua hal kecil yang sebenarnya tidak penting. Namun, di antara amarah dan kelaparan itu, keduanya tahu satu hal. Hidup mereka telah berakhir sejak malam itu. 5 tahun kemudian, Jakarta bersinar dengan kemegahannya, dan di salah satu gedung kaca tinggi di jantung kota, terpampang logo besar, NS Perkasa Holding. Di lantai tertinggi, seorang wanita duduk di ruang kerjanya yang luas dan tenang. Dialah Nadia Setiarini. Wajahnya kini jauh lebih matang, tenang, berwibawa, memancarkan kehangatan yang tulus. Di dinding di belakangnya tergantung foto lamanya bersama sang ayah, lelaki yang pernah mengajarinya untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian, tapi dengan keberhasilan. Nadia menandatangani sebuah dokumen penting, pembentukan Yayasan Rumah Harapan Setiarini, sebuah tempat untuk melindungi wanita korban kekerasan rumah tangga dan penipuan ekonomi. Senyum lembut mengembang di wajahnya. Semua luka lama kini telah berubah menjadi sumber kekuatan. Malam itu, ballroom hotel bintang 5 di ibu kota dipenuhi tamu, pejabat, diplomat, dan pengusaha ternama. Yayasan Nadia merayakan ulang tahun ke-5. Lampu kristal berkilau, alunan orkestra mengisi udara. Di tengah ruangan berdiri Nadia, anggun dalam gaun biru safir sederhana namun elegan. Di sampingnya, seorang pria jangkung dengan tatapan lembut menatapnya penuh kebanggaan. Aditya Rahman, seorang arsitek yang membantu merancang rumah-rumah aman bagi yayasan secara cuma-cuma. Hubungan mereka bukan rahasia. Mereka adalah pasangan yang dipuji bukan karena kekayaan, tetapi karena visi dan kasih yang mereka bagi untuk sesama. Nadia naik ke panggung. Suaranya mengalun tenang, menggema ke seluruh ruangan. 5 tahun yang lalu, yayasan ini lahir dari mimpi. Mimpi bahwa tidak ada lagi perempuan yang harus merasa sendirian.
ketika menghadapi kegelapan. Setiap luka bisa menjadi kekuatan. Setiap air mata bisa menumbuhkan harapan. Tepuk tangan menggema panjang. Di antara kilau lampu dan tawa bahagia, Nadia tersenyum tulus. Di matanya tidak ada lagi dendam. Kenangan pahit yang dulu menghancurkannya kini hanya tinggal cerita. Cerita tentang seorang perempuan yang memilih bangkit, bukan membalas. Sementara itu, di sudut lain kota, di bawah panas matahari yang membakar, seorang pria kurus mendorong gerobak semen di lokasi pembangunan. Tangannya kapalan, kulitnya terbakar matahari. Ia berhenti sejenak, menyeka keringat dari wajahnya. Saat itu, dari ponsel seorang pekerja, terdengar berita dari televisi kecil. Wawancara dengan Nadia Setiarini, pendiri rumah Harapan Setiarini. Gambar Nadia yang tersenyum damai muncul di layar. Wanita ini benar-benar luar biasa, kata salah satu pekerja. Dulu suaminya jahat katanya, tapi lihat sekarang dia membantu banyak orang. Pria kurus itu menunduk dalam-dalam, matanya basah. Dialah Damar. Setiap kata pujian untuk Nadia seperti pisau yang menembus dadanya. Ia menatap tanah, mencoba menahan air mata, tapi gagal. Tak ada lagi kemarahan. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Penyesalan yang tidak akan pernah berakhir. Di panti jompo pemerintah di pinggiran kota, seorang wanita tua duduk di kursi roda, menatap jendela berdebu. Wajahnya pucat, satu sisi tubuhnya lumpuh karena stroke. Ia menggumamkan satu nama berulang kali dengan nada penuh kebencian. Nadia, Nadia. Itulah Ibu Sulis yang dulu menertawakan menantunya di meja makan, kini duduk sendirian, ditinggalkan semua orang, terjebak dalam tubuh yang tak lagi mampu bergerak dan pikiran yang dipenuhi kutukan yang tak lagi didengar siapapun. Keadilan tidak selalu datang dalam bentuk balas dendam. Kadang ia datang dalam bentuk keheningan. Ketika mereka yang berbuat salah dipaksa hidup cukup lama untuk menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Dan Nadia, ia tidak hidup dengan membalas, melainkan dengan membangun dunia baru dari reruntuhan masa lalunya. Ia menatap langit malam dari balkon apartemennya. Angin lembut meniup rambutnya pelan. Dalam keheningan itu, ia tersenyum kecil dan berbisik, "Terima kasih, karena pernah menghancurkanku. Tanpanya, aku takkan pernah belajar menjadi sekuat ini." Lampu-lampu kota berkilauan di bawah sana, seperti ribuan bintang yang turun ke bumi. Dan di tengah cahaya itu, perempuan bernama Nadia Setiarini berdiri tegak, menjadi simbol bahwa kadang keadilan paling indah adalah hidup dengan damai. Sementara musuhmu tenggelam dalam penyesalannya sendiri.